ada Kebuyung. Oke, kita mulai. Oke, Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi eh, datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bersama-sama kita bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kita sama-sama juga belajar kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Untuk kami boleh beraktivitas lagi di sepanjang hari yang baru ini. Kami bersyukur kami boleh memulai segala aktivitas kami. Dengan kami bersyukur, menyembahmu, meninggikan, mengagungkan namamu, menerima dan merenungkan firman-Mu. Karena sungguh firman-Mu itu berita bagi kami, terang bagi jalan-jalan kami. Biarlah hidup kami boleh terus memuliakan namamu, menyenangkan dan menyukakan hatimu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali berkatakan, ku sembah Kau
Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Glory bagimu, glory bagimu, haleluya. Terpujilah namamu, kami sembahkan, kami tinggikan namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di bumi di surga. Semua lutut bertelut menyembah, semua lidah mengaku Yesus Kau baik, kau baik, kau baik, kau baik, selamanya kau baik.
Ke dalam tangan-Mu kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Sebab aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan yang berkuasa melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan. Tiada yang sulit bagi-Mu. Bahkan tiada yang mustahil bagi-Mu. Semuanya mungkin bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Sebab itu kami mempercaya kepada-Mu. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tangan yang terkadang menjagai, melindungi, menyertai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu seumur hidup kami. Dan kiranya kebajikan dan kemurahan-Mu yang menyertai kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kami aman di dalam-Mu, ya Allah. Glory, glory. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Sebab itu kami mau menyatakan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Sebab Kau Allah yang layak dipuji. Haleluya. Biarlah hidup kami menggenapi rencana-Mu, Tuhan. Biarlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu, Tuhan. Biarlah setiap orang melihat Engkau dalam kami. Sebab kami tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami.
Sehingga setiap perkataan dan perbuatan kami menyatakan Engkau dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di sepanjang hidupku. Di telapak tangan-Mu tertulis nama-Mu, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh ku bangga punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung waktu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, di dalam ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di sepanjang hidupku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di sepanjang hidupku. Pujian ini menjadi pengakuan kami bahwa Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau buktikan di dalam perkataan dan perbuatan kami. Karena kami mau tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Karena kami aman di dalam-Mu. Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang menuntun langkah kami. Dan biarlah kami terus menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Sehingga kami boleh terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Karena kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi. Bersyukur hari ini kita boleh ada lagi di minggu yang baru. Hari berganti hari, minggu berganti minggu.
Dan kita terus menjalani hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan, dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita bukan lagi menjadi orang-orang yang selalu mempertanyakan Tuhan ketika kita sedang ada di dalam masalah. Kita tanya, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, kenapa Engkau tidak peduli dengan hidupku? Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan yang selalu peduli tentang hidup kita. Hanya seringkali ada banyak orang yang justru tidak peduli dengan Tuhan ketika hidupnya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Nah, tapi hari-hari ini kita bersyukur melalui perjalanan hidup Abraham, perjalanan hidup Ishak, perjalanan hidup Yakub, bahkan hari-hari ini kita sedang belajar perjalanan hidup Yusuf. Bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan di setiap musim hidup mereka. Bagaimana Yusuf melewati hari-hari hidupnya. Dia berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Dia tidak hidup dari masa lalunya, tapi dia hidup dengan terus memandang kepada Tuhan yang memimpin langkahnya. Dan kita melihat bagaimana akhir hidup Yusuf. Dia menjadi orang yang dipromosikan Tuhan, diangkat Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa, bahkan keluarga besarnya. Nah, jadi biarlah hidup kita juga menjadi berkat, menjadi dampak bagi orang. Seperti fokus tahun ini bagi Pelita Community, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Mungkin sepanjang umur hidup kita, kita tidak bisa berdampak bagi sebuah bangsa. Mungkin seumur hidup kita tidak bisa berdampak untuk sebuah kota. Tapi paling tidak kita bisa berdampak di dalam komunitas kita. Kalau Bapak Ibu yang punya usaha dan engkau memiliki puluhan bahkan ratusan karyawan, paling tidak hidupmu berdampak bagi puluhan bahkan ratusan orang. Kalau mungkin kau hanyalah pribadi, engkau berdampak seumur hidupmu hanya 2-3 orang, bukan ukuran berapa banyak, tetapi apakah hidupmu berdampak atau tidak. Bahkan hidup ini juga bukan bicara tentang berapa panjang atau berapa pendek umur kita, tapi apakah hidup kita berdampak bagi orang lain. Nah, kita sudah banyak belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab, satu generasi yang ada di garis keturunan Abraham. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kita, di dalam Kristus, kita juga adalah keturunan-keturunan Abraham. Jadi sekali lagi prinsipnya, apa yang baik dari mereka lakukan sebagai manusia biasa, itu yang kita mau ikuti. Tetapi ada sisi-sisi lemah hidup mereka yang harusnya menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak lakukan, kita tidak ulangi kesalahan mereka. Karena ada kesalahan yang mereka buat dan akibat yang harus mereka tanggung. Jadi kalau kita nggak mau menanggung akibat yang sama, jangan lakukan kesalahan yang sama. Nah, hari ini kita ada di Kejadian pasal 48, di mana kita tahu pada akhirnya Yakub dan anak-anaknya diboyong oleh Yusuf ke Mesir, dan mereka bertemu dengan Firaun, dan mereka boleh tinggal di tanah Goshen, di negeri Mesir, dengan seluruh fasilitas yang Tuhan sudah sediakan melalui Yusuf yang mendahului mereka. Seperti apa yang diungkapkan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Bukan karena kalian menjual aku ada di Mesir hari ini. Tapi karena Tuhan yang menyuruh aku, dalam tanda kutip, untuk menyelamatkan keluarga besarnya. Jadi betapa Yusuf adalah orang yang mengerti betul
hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam rancangan Tuhan. Walaupun seperti beberapa hari yang lalu saya katakan, Yusuf belum pernah baca Roma 8 ayat 28. Nah, jadi kalau kita yang sudah pernah baca Roma 8 ayat 28, menghafal ayat itu, bahkan ayat itu menguasai hidup kita, harusnya kita menjadi orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan kita. Nah, di Kejadian 48, ini kisah tentang Yakub memberkati Manasye dan Efraim, anak-anak Yusuf. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Nah, ini ada satu hal yang perlu kita belajar, bahwa kita sebagai orang tua, kalau kita punya anak dan orang tua kita masih juga ada, maka anak-anak kita juga harus diajak untuk bertemu dan mengenal akong amahnya, bertemu dan mengenal kakek neneknya. Tentu bukan harus menunggu keadaan sakit, Bapak Ibu. Saya bersyukur dan saya senang kalau di Jambi ini ada sebuah budaya yang saya tahu. Kalau orang tuanya masih ada, biasanya dalam 1 minggu, mereka biasanya tetapkan 1 hari, jam yang sama, anak-anak, cucu-cucu bisa kumpul sama-sama, supaya generasi dari ke generasi itu terjalin hubungan yang erat. Ya, kalau kami, orang tua cukup jauh, bisa 2 tahun sekali, dulu malah 4 tahun sekali. Nah, tapi ya nilai yang harus kita tanamkan adalah anak-anak harus hormat pada orang tua, bukan saja ayah ibunya, tapi kalau kakek neneknya masih hidup, maka kita harus mengajari mereka juga untuk hormat. Karena firman Tuhan katakan kalau kita mau anak-anak kita berbahagia dan berumur panjang, maka mereka harus menjadi anak-anak yang hormat pada orang tua. Jadi bagi kita yang punya anak dan orang tua kita masih ada, sering-sering ajak anakmu ketemu mereka. Itu kesempatan yang baik, ada berkat yang kita terima dari para sesepuh kita. Nah, ayat berikutnya katakan, ketika diberitahukan kepada Yakub telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang, kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Nah, ini kalau kita lihat di kitab Wahyu, seperti beberapa waktu yang lalu, kita sudah lewati kitab Wahyu. Nah, kenapa nama Efraim dan Manasye masuk ke 12 suku Israel yang disebut di kitab Wahyu? Ya, karena inilah yang disampaikan oleh Yakub, Israel, bahwa Efraim dan Manasye itu diangkat menjadi anak bagi Israel sendiri, walaupun sebenarnya adalah cucunya. Nah, dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Walaupun kemudian kita tahu tidak pernah tercatat lagi sih Yusuf punya anak berikutnya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudara-saudaranya. Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Ya, jawab Yusuf kepada ayahnya,
inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Nah, dari sini kita juga belajar sebagai orang tua, hal yang harus kita lakukan adalah melepaskan berkat bagi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita masih tinggal bersama dengan kita, maka yuk setiap hari para pria doakan mereka, tumpangkan tanganmu atas hidup mereka, lepaskan berkatmu atas hidup mereka setiap hari. Nah, ini sebuah gaya hidup yang harus terus dipraktekkan. Buang kata-kata kutuk untuk anak-anakmu. Apalagi kalau lagi emosi, lagi marah. Tekap mulutmu, kata firman Tuhan. Jangan sampai kata-kata kutuk yang keluar. Karena orang tua, pria khususnya, adalah sumber kepale. Maka mari kita menjadi sumber yang benar bagi keluarga kita. Dan salah satu praktek hidup yang bisa kita lakukan setiap hari adalah melepaskan berkat bagi mereka. Ya, kami bersyukur walaupun kami sekarang dipisahkan oleh jarak dengan anak-anak kami nomor 1, nomor 2, tapi bersyukur ada teknologi, bisa video call setiap hari. Kami boleh sama-sama baca Alkitab, sama-sama berdoa, ngobrol, dan melepaskan berkat. Karena itu tugas seorang pria, tugas orang tua. Kalau kita tahu, pria itu berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Imam itu artinya membawa keluarganya kepada Tuhan, nabi itu membawa Tuhan kepada keluarganya. Nah, di dalam Tuhan itu ada berkat, dan biarlah kita menjadi penyambung berkat Tuhan bagi anak-anak kita. Jadi saya mendorong setiap pria khususnya, dan orang tua, suami istri, setiap hari, mari lepaskan berkat bagi anak-anakmu lewat doamu. Dan kalau mereka masih tinggal serumah, doakan mereka, tumpang tangan, lepaskan berkat bagi mereka. Ini sebuah gaya hidup yang harus kita praktekkan. Ayat 10 katakan, adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Ini hal yang luar biasa, rasa syukur Yakub yang dia nyatakan, karena lebih dari apa yang dia harapkan, Tuhan memberi lebih. Makanya kalau kita ingat ayat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, kalau nggak salah, 2 Korintus 2 ayat 9, kayaknya 1 Korintus 2 ayat 9 deh. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah muncul dalam pikiran, itu yang Allah sediakan bagi yang mengasihi Dia. Berpuluh-puluh tahun Yakub dirundung dalam duka, dalam kesedihan karena kehilangan Yusuf. Tidak terpikir sebersit pun dalam pikirannya untuk dia bisa bertemu dengan Yusuf. Karena kalau kita ingat ungkapan-ungkapan di awal waktu dia mendapat kabar Yusuf diterkam oleh binatang buas, dia berkata, aku akan berduka sampai aku masuk ke liang kubur. Tapi dari ayat ini, dari kisah ini kita lihat, akhirnya bukan saja dia bisa bertemu lagi dengan Yusuf, tapi Yakub berkata, bahkan Tuhan memberi aku melihat keturunanmu. Apa yang menjadi doa dan pengharapanmu hari ini? Tuhan bisa memberi lebih dari apa yang kau harapkan. Tapi sekali lagi dari ayat di Korintus tadi, itu bagi orang-orang yang mengasihi Dia tentunya. Jadi ada bagian Tuhan, tapi ingat selalu ada bagian kita.
Ingat prinsip yang selalu saya ajarkan, pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, baru kita menerima hak kita. Jadi jangan hanya menuntut hak kita terus, tapi lepaskan hak kita. Fokus saja kepada kewajiban kita, fokus saja kepada apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Dan hari ini, sekali lagi, kita bersyukur dari apa yang diungkapkan oleh Yakub, bahwa kita punya Bapa yang murah hati. Dia Bapa yang menyediakan dengan limpahnya apa yang jadi kebutuhan keperluan kita. Sehingga seperti Yakub katakan, bukan saja dia bisa melihat Yusuf, tapi anak-anak Yusuf. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanannya dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Nah, tentu ini menjadi sebuah doa dan harapan kita juga, dan keyakinan kita bahwa Tuhan itu yang menjadi gembala bagi kita, yang menjagai kita, yang menyertai kita, yang memelihara kita, yang melindungi kita, yang memberkati hidup kita, dan kemudian hidup kita memasyurkan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, bagian Tuhan kerjakan, bagian kita kerjakan. Jangan hanya kita menuntut Tuhan memberkati hidup kita, tapi hidup kita tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi mari terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita memuliakan nama Tuhan, seperti lagu yang kita tadi katakan, kita menyatakan Tuhan itu dalam perbuatan dan perkataan kita, dimanapun kita ada. Dan Tuhan yang menyatakan berkatnya bagi kita. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik, lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan dibesar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demi Allah kiranya, demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyang. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Nah, jadi waktu itu Yakub menyilangkan tangannya, tangan kanan di atas anak bungsu, tangan kiri di atas anak sulung. Ya, ini sebuah peristiwa yang terulang, seperti apa yang dialami oleh Yakub ketika dia juga menerima berkat dari ayahnya Ishak. Dia anak bungsu, adik dari Esau, tapi dia yang diberkati menjadi tuan atas kakaknya. Nah, begitu juga dengan Efraim dan Manasye. Nah, dan di ayat berikutnya, Yakub juga memberikan sebuah nasihat
Dan tentunya ini adalah firman Tuhan. Artinya seperti ini. Kan sejak waktu itu juga sudah dikatakan bahwa memang bangsamu, keturunanmu akan ada di negeri Mesir dijajah 400 tahun, tetapi nanti akan dibawa kembali. Nah, ini sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Yakub, dan tentu nanti kita tahu kisahnya di kitab Keluaran. Dan di ayat yang terakhir, Yakub memberikan bonus bagi Yusuf, anak kesayangannya. Lebih dari apa yang diterima oleh saudara-saudaranya. Ya tentu ini bukan bicara soal pilih kasih, Bapak Ibu, tapi karena apa yang memang Yusuf sudah buktikan dengan apa yang dia lakukan. Dan dalam artian seperti ini, seseorang atau anak-anak kita yang memang dia melakukan hal yang baik, itu perlu diberi reward. Ya sama, kita kan jadi orang tua harus lembut dan tegas. Kita jadi orang tua itu harus seimbang. Kalau anak kita salah, ya dipanggil, ditegur. Kalau perlu disiplin, disiplin. Kalau nggak perlu disiplin, ya nggak usah disiplin. Tapi kalau anak kita melakukan hal yang baik, ya harus dipuji. Nah, harus seimbang. Terkadang banyak orang tua kan enggak. Hanya bisanya marahin anak, menghukum anak. Tapi ketika anak melakukan hal-hal yang baik, enggak pernah dipuji. Nah, makanya kenapa ada begitu anak kadang bisa luka batin. Tapi saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang sudah ngerti kebenaran ini. Keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Apalagi bapak-bapak yang sudah ikut camp pria. Itu sebuah nilai yang harus dipegang teguh. Jangan hanya kalau anak lakukan kesalahan, dimarahin, dihukum. Tapi waktu anak melakukan hal yang baik, nggak pernah dipuji. Bahkan boro-boro dikasih reward, dipuji aja enggak. Nah, tapi kita belajar dari Yakub hari ini. Karena memang Yusuf sudah melakukan hal yang luar biasa. Bukan cuma bagi Yakub bapaknya, tapi itu bagi seluruh keluarga besarnya. Jadi adalah hal yang wajar kalau Yakub memberikan lebih dari apa yang diterima oleh saudara-saudaranya. Jadi ini sebuah pembelajaran tentunya bagi kita orang tua, Bapak Ibu ya. Jangan pelit-pelit memberi penghargaan, pujian, dan reward kepada anak-anakmu kalau mereka melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Mungkin itu hanya mulai dipraktekkan dengan kata-kata pujian. Dan kalau memang lebih dari kata pujian, ya silakan. Tapi nilainya yang benar. Prinsipnya yang benar. Bukan soal apa yang kita beri. Tapi ini prinsipnya Bapak Ibu. Yaitu sederhana. Kalau anak kita melakukan hal yang baik, ya mereka layak menerima reward. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih bahwa pagi hari yang indah ini setiap kami bisa hadir, terus datang kepada Engkau. Terus menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya semua itu karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu. Engkau juga akan terus memberkati setiap kami yang hadir, bahkan keturunan kami, anak-anak kami, bahkan cucu kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih biar di pagi hari ini Tuhan, kami terus diingatkan. Kami akan terus memberkati anak-anak kami ya Bapa, dengan cara memberkati mereka, dengan menumpang tangan, dan juga terus Tuhan, membawa mereka ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan terus memberkati Pak Heri. Tuhan pakai Pak Heri lebih lagi ya Tuhan. Dan juga melalui Pak Heri, banyak keluarga, bahkan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan juga berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan juga setiap kami yang hadir, Tuhan juga terus memberkati ya Tuhan. Baik suami, istri, dan juga anak-anak, mantu, dan cucu kami ya Tuhan.
Tuhan berkati semua, bahkan juga orang tua kami juga Tuhan berkati. Tuhan memberikan setiap keluarga kami kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga setiap apapun yang dikerjakan oleh setiap keluarga-keluarga Tuhan. Usaha mereka ya Bapa, biarlah Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berkebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Biarlah kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa ini. Tuhan terus ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan juga terus memberikan keamanan yang terbaik dan juga membawa perekonomian bangsa ini hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada dari presiden sampai ke jajaran yang terendah ya Tuhan. Biarlah melalui pemerintahan yang ada terus membangun bangsa Indonesia ini lebih baik dan juga mensejahterakan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan bangsa dan pemerintahan Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami hidup karena anugerah-Mu, kami menikmati berkat-berkat-Mu sepanjang hari. Penyertaan tangan kuasa-Mu yang terus kami nikmati di sepanjang hari-hari hidup kami. Sehingga apa saja yang kami lakukan yang seturut dengan firman-Mu, Engkau Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapak, tutup bungkus kami dan kuasa darah Yesus, malaikat magar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami dalam seluruh aktivitas kami. Dan kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.